Hey there. Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Gustiaman SPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SDN Kertawana, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video aksi nyata dan kegiatan diseminasi pengimbasan modul 1.4, yaitu budaya positif. Selama mengikuti kegiatan di CGP ini, saya selalu dibersamai oleh fasilitator Ibu Neng Mardiana dan pengajar praktik Bapak Galih Wangi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat
Ibu Bapak Kepala Sekolah Sewilayah Ranting Tonjong yang saya hormati, Ibu Bapak Guru SD Sewilayah Ranting Tonjong, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara workshop desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mari kita awali acara ini dengan dibuka dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kertawana yang akan disampaikan oleh Bapak Harjo SPD. Kepadanya dipersilakan. Bapak, Ibu guru yang menghormati, alhamdulillah di Ranting Tonjong telah mempunyai seorang guru penggerak yang dimana guru penggerak ini merupakan salah satu program dari menteri kita. Marilah pada kesempatan ini kita memanfaatkan ilmu yang telah dia terima untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing. Sekian dari saya, ditutup dengan jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala SD, acara yang ketiga yaitu pemaparan materi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Irman Gustiawan SPD beserta CGP Angkatan 6. Kepada Bapak Irman, dipersilakan. Izin berdiri, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi menjelang siang. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sewilayah Ranting Tonjong yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat sewilayah Ranting Tonjong juga yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan di baginda. Atur waktu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan desiminasi atau tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang paling utama saya aturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat sewilayah Ranting Tonjong yang telah berkenan menghadiri undangan dari kami, di mana mungkin pada hari ini Bapak Ibu memiliki aktivitas, tetapi alhamdulillah berkat dorongan dan dukungan kepada saya calon penggerak yang ada di Ranting Tonjong, Bapak Ibu hadir di tempat ini. Juga kepada Ibu Kepala Bayu Asi, SD Bayu Asi, terima kasih atas fasilitas yang telah Ibu sediakan untuk kegiatan desiminasi ini. Terima kasih sekali lagi. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, sebelum kita memulai kegiatan desiminasi ini, bagaimana kalau kita mengadakan ice breaking dulu sebentar ya Bu ya? Setuju? Tugas Ibu dan Bapak hanya konsentrasi apa yang saya katakan. Silakan Bapak dan Ibu guru tangannya diangkat ke atas. Konsentrasi. Perintah saya Pak. Di atas, kenapa begitu saya? Berarti Ibu tidak konsentrasi. Perintah saya adalah ke atas, bukan ke depan. Bukan apa yang saya lakukan, tapi apa yang saya ucapkan. Siap? Ya. Putar, bukan kepala. Kepala. Kepalanya yang mana? Yang rambutnya banyak banget. Satu lagi Bu, tolong Ibu mengikuti kata-kata saya. Botol. Ibu Nur, botolnya ada berapa? 3. Kurang konsentrasi ya? Botolnya ada berapa? 2. Bu kepala, botolnya ada berapa Bu kepala? 3. 3. Ibu bolanya berapa?
2. Konsentrasi berarti ibu-ibu tidak konsentrasi. Yang saya katakan adalah ikuti kata-kata saya. Sekali lagi, bola, botol. Pak Ida, ada berapa botolnya? Jadi yang harus diikuti adalah kata-katanya, berarti Ayuda ada berapa botolnya gitu. Ya, Bapak Ibu guru hebat di Panca Tengah ini luar biasa. Izinkan kami untuk menyampaikan tugas aksi nyata nomor 1.4 budaya positif. Perkenalkan dulu, nama saya Irman Gustiaman SPD, TGP Angkatan 6 dari SDN Kertawana, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Selama mengikuti kegiatan, saya didampingi oleh seorang ibu fasilitator, yaitu Ibu Neng Mardiana, dan juga pengajar praktik Bapak Galih Wangi MPD. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pada kegiatan ini, saya mau nanya nih ke ibu-ibu, Yang tahu nggak budaya positif itu apa? Kebiasaan baik, itu yang disebut budaya positif. Saya nanya nih ke Pak Yudi. Pak Yudi, kebiasaan baik apa sih yang suka Bapak lakukan di sekolah, Pak? Membereskan apa, Pak? tabungan. Oke, saya bertanya nih kepada Ibu Ilham. Ibu Ilham, kebiasaan baik apa yang Ibu lakukan di sekolah? Makan. Mengucapkan salam, masuk sekolah tepat waktu. Iya, mengucapkan salam itu perbuatan baik ya. Budaya positif itu sudah dibiasakan di sekolah ya. Nah, pada budaya positif kali ini ibu-ibu ada 6 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi seimbang. Yang ibu pikirkan yang disebut disiplin itu apa sih? Saya yakin Bapak Ibu semua pernah mendisiplinkan siswa. apa sih yang ibu lakukan tentang disiplin kepada anak ibu Nur? Kira-kira ketika ibu mendisiplinkan anak itu seperti apa? Ibu ini, ibu yang masih muda mungkin ya. Ibu kan biasa mendisiplinkan anak. Kira-kira disiplin yang ibu lakukan di sekolah seperti apa? Masuk tepat waktu, terus mengumpulkan PR yang Tugas. yang mengumpulkan tugas. Iya. Nah ibu ketika ada anak ibu ternyata datangnya terlambat, apa yang ibu lakukan biasanya kepada anak? Biasanya kan kalau di kelas suka ada pernah belajar ya Pak. Ya. Biasanya dari saya minta ke siswa A. Nah siswa A tersebut ditanya dulu kalau penghitungan melanggar atau penghitungannya biasanya beda-beda, ada yang menyapu dan ada yang seperti itu. Iya, tepuk tangan untuk ibu Dita. Beliau biasanya kalau ada anak yang terlambat itu suka memberikan berupa tindakan atau hukuman seperti membersihkan ruangan atau berolahraga gitu kan ya, membersihkan kelas. Oke Bu. Nah sekarang supaya kita lebih jelasnya, yang kita pikirkan adalah tentang disiplin itu adalah menghukum anak biar disiplin, biar dia taat kepada kita, biar kita taat kepada sekolah, biar dia taat pada aturan sekolah. Itu yang dikatakan disiplin. Jadi ketika anak sudah patuh terhadap tata tertib, itu kita sebut disiplin ya. Nah menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Sekarang itu digadang-gadangkan merdeka belajar Bu ya. Merdeka belajar artinya anak itu bebas belajar gitu kan, bebas untuk belajar. Nah jadi untuk menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar itu adalah salah satunya bahwa siswa itu harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau yang disebut dengan motivasi eksternal ya. Nah, karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin itu ada dua cara Bu. Ada yang sifatnya internal,
ada yang sifatnya eksternal. Ibu, ketika kita menyuruh kepada anak, kamu besok datangnya jangan terlambat. Kira-kira internal atau eksternal? Eksternal ya, karena datangnya bukan dari dirinya, tapi datang dari guru. Ya, jadi anak itu tidak merdeka Bu sebenarnya kalau kita suruh-suruh. Ya, makanya harus ada internal, mulai dari dirinya dia. Motivasi yang timbul dari diri sendiri. Oke, jadi di sini dilakukan karena mendasarkan tindakan merdeka pada nilai-nilai kebajikan. Kebajikan universal. Apa yang dimaksud nilai kebajikan? Nilai kebajikan universal sendiri itu berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kalau di kelas kebajikan itu dibuat oleh siswa. Ya. Lepas siswa itu pintar, kurang pintar, atau latar belakang ekonominya lemah, atau latar ekonominya bagus, tidak berdasari itu. Yang penting semua siswa berhak menciptakan nilai-nilai kebajikan. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi berperilaku. Jadi nilai kebajikan ini merupakan dasarnya atau fondasi untuk berperilaku yang ke arah lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan sendiri itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pada saat ini ada salah satu nilai kebajikan yang sedang digadang-gadangkan oleh pemerintah. Sedang ramai sekarang pemerintah mengumandangkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah merupakan salah satu nilai kebajikan. Kita sebagai guru harus paham, ya. Kita sebagai guru harus paham apa sih yang disebut dengan profil pelajar Pancasila ini. Profil pelajar Pancasila ini ada beberapa poin, Bu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu profil pertama. Penerapannya di sekolah seperti apa? Ya, melaksanakan sembahyang sholat berjamaah atau sholat duha, atau sebelum belajar dimulai dengan berdoa. Ya. Kemudian mandiri, artinya mandiri itu anak itu tidak tergantung kepada orang lain, tapi anak itu dituntut untuk mandiri. Kita harus pahami ini, ya. Profil pelajar Pancasila. Oke, kita sebutkan sama-sama lagi ya, Bu. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kita disiplin ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang pertama kita bahas adalah teori motivasi. Berdasarkan dia Nicholson, itu kalau benar, saya bukan guru bahasa Inggris. Dalam bukunya kan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi disiplin atau perilaku disiplin yang dia lakukan adalah satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia itu berlaku disiplin karena apa? Karena takut hukuman. Itu yang pertama. Jadi ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Paling rendah nilai ketika seorang anak melakukan disiplin karena takut dihukum, itu nilainya paling rendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Wah, kalau saya tidak melakukan, apa yang terjadi? Mungkin saya lari, mungkin saya push up, mungkin saya membersihkan WC, seperti itu kan. Jadi yang pertama, mereka berperilaku disiplin itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang satu ini mereka melakukan sikap disiplin itu karena ada maunya, ingin dihargai orang lain, ya, karena ingin mendapatkan hadiah, ingin dipuji, ingin disanjung. Kalau saya melakukan ini pasti ibu guru memuji saya. Kalau saya ranking 1 di kelas, tapi saya dapat hadiah, ya, pasti saya dapat hadiah. Itu bentuk disiplin, tapi masih apa? Masih punya harapan. Jadi satu tingkat di atas motivasi pertama, di sini orang berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya kepada dirinya, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi gitu. Namanya kalau saya juara apa sih? Akan dapat apa saya?
Kalau saya juara lari, apa yang akan saya dapatkan? Jadi yang kedua ini mereka melakukan disiplin karena mereka mengharapkan penghargaan dari orang lain. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini? Nah ini motivasinya dari diri sendiri ya. Nanti saya kalau gede mau jadi orang yang sukses, itu musuhnya dari diri sendiri. Kalau saya ingin menjadi orang sukses, berarti saya harus melakukan ini. Saya ingin nanti naik ke kelas 6 itu saya menjadi juara kelas. Ketika saya juara kelas, berarti saya harus melakukan apa? Gitu kan ya? Nah itu seperti itu ya. Jadi menghargai dirinya sendiri muncul. Dari ketiga motivasi ini ada dua bentuk motivasi. Yang pertama eksternal dan yang kedua internal. Ibu bapak, yang mana yang eksternal dan yang mana yang internal? Atau motivasi dari luar dan motivasi dari dalam? Yang mana? Ya, nomor 1 dan nomor 2 ini motivasi disiplinnya datang dari luar. Ya, mungkin dari guru, dari orang tua, dari teman. Oke. Kalau yang pertama internal, muncul dari dirinya sendiri. Oh saya tidak pengen gini, harus gini. Jadi kita itu sekarang kepada anak itu mengarahkan yang ini, mengarahkan yang ketiga, supaya dia mampu menghargai dirinya sendiri, gitu. Mampu menghargai dirinya sendiri. Jadi teori motivasi itu ada 3. Ini yang 2 eksternal, yang satu kita lanjut. Yang selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak apa. Nah, hukuman ini ibu-ibu bapak tolong perhatikan. Yang disebut hukuman itu mempunyai bersifat tidak terencana atau datangnya tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, ya. Kemudian pada akhirnya ketika kita melakukan hukuman ini, murid atau anak akan merasa tersakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Ini yang disebut sakit itu ada 2, sakit fisik, sakit mental, dan sakit fisik dan sakit rohani. Gitu kan ya? Ini dengan bentuk hukuman. Bentuknya ini tidak terencana. Bapak-bapak tiba-tiba melihat anak lari kesiangan. Kamu kesiangan. Push up. Itu hukuman. Tidak terencana bahwa kita akan berikan push up kepada anak. Itu terjadi spontan. Belum ada kesepakatan kita dengan anak, oh anak itu akan push up. Apa yang terjadi? Dia akan merasa malu. Apalagi dilihat oleh temannya, dia akan merasa tersakiti. Apalagi kalau kita menggunakan tamparan, haplok misalkan anak ditampar, gitu kan ya? Ya jadi anak yang merasa tersakiti itu yang disebut hukuman. Yang kedua konsekuensi bu. Konsekuensi itu bersifat sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak sekolah. Nah kalau konsekuensi ini sudah disepakati, sudah tertera. Contoh, ada aturan kelas, tata tertib itu termasuknya konsekuensi bu. Dan murid-murid mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Oh, kalau saya melakukan ini pasti saya akan ini, karena sudah tertera. Misalkan apabila datang terlambat ke sekolah maka harus anu. Itu konsekuensi. Anak sudah tahu ketika melanggar ini dia akan melakukannya, gitu ya. Jadi yang namanya konsekuensi itu sudah terencana. Dan yang ketiga adalah restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk mencapai menciptakan disiplin positif. Ini mah bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi mereka diajak dialog. Maunya seperti apa? Apa yang dilakukan agar tidak melakukan itu? Gitu ya. Nah ini ya. Nah di sini bu saya ada pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Mana yang masuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi di sini bu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi anak itu karena terlambat menulis kata aku tidak terlambat lagi, aku sudah 100 kali. Yang pertama. Yang kedua, betul ya. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan di meja yang dibuatnya ya.
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mana yang masuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuen? Bapak-bapak, yang pertama ini konsekuensi atau hukuman, Pak? Konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kenapa Ibu Wulan ini termasuk konsekuensi menurut Ibu? Karena sudah direncanakan, namun terlambat harus menulis, tidak secara spontanitas. Jadi sudah ada kesepakatan dulu sebelumnya. Kalau memang ada kesepakatan. Jadi menurut Bapak Ibu sepakat nih, ini konsekuensi yang nomor 1. Apakah ada yang berpendapat oh itu hukuman, Pak? Ada nggak? Konsekuensi tetap ya, gitu ya. Oke, yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman ya? Itu yang hukuman. Coba baca sekali lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Adakah ini hukuman? Yang berpendapat hukuman? Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Anak itu coret-coret dan guru menyuruh membersihkannya. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Ada yang oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman. Oke, Ibu. Yang namanya konsekuensi adalah ada unsur sebab akibat. Ketika anak memecahkan kaca, kemudian ibu menyuruhnya lari, ada kaitannya nggak antara pecah kaca dengan lari? Apakah akan menyelesaikan kaca itu menjadi anak ketika anak sudah lari? Tidak, ya. Nah ini yang nomor 1. Yang nomor 1 coba mencatat 100 kali dalam buku, yaitu kalimat saya tidak akan terlambat terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nulis anak 100 kali. Hukuman. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, Bapak Ibu. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitannya. Kenapa anak terlambat ke sekolah? Waktu suruh saya datang. Kira-kira konsekuensi yang tepat apa? Ketika anak terlambat kira-kira apa? Bisa ya? Gini Bu, ketika anak terlambat sekolah, gak masuk kelas, konsekuensinya keluarnya harus terlambat juga. Kenapa? Karena ada tugas yang harus diselesaikan, yang ketika orang lain sudah dikerjakan tadi, kamu belum. Maka nanti kalau orang lain istirahat, kamu jangan dulu istirahat, selesaikan dulu tugasnya. Itu konsekuensi. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada. Nah ini kalau ini konsekuensi, ada kaitannya. Ada kan ya? Tersenggol gubrak, konsekuensinya bersihkan dong, gitu kan? Minuman nyenggol gelas karena meja pasir medana lari siasa puluh keliling. Eta usaha dibersihan anak. Ke bapak, gitu kan ya? Gitu kan? Nah, murid diminta push up. Nah ini jelas hukuman. Gak ada sama sekali hubungannya antara pakai masker dengan push up. Ya? Harusnya seperti apa? Seperti ini. Ya. Ketika anak ternyata tidak pakai masker, ya, pakai masker. Atau paling tidak, nah, karena ini musim COVID-19 wajib pakai masker, maka konsekuensinya kamu harus pulang lagi, bawa lagi masker. Ya, urusan semua sekolah atau tidak itu pakai ibu bapak hebat. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah ini yang akan kita bahas hari ini yang paling utama ya Bu ya. Keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan atau tata tertib? Yang kita tahu sekarang yang terpampang di sini tata tertib kelas, peraturan kelas, tata tertib bapak dan ibu guru. Nah nanti bapak ibu guru ibu kepala sekolah juga harus membuat biasanya di kantor itu ada tata tertib. Nah di sini bukan lagi peraturan atau tata tertib, tapi dirubah Bu menjadi keyakinan kelas. Yang disebut dengan keyakinan kelas itu, yang disebut keyakinan itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Intinya, di dalam keyakinan kelas
Itu perubahan paradigma dari tata tertib ke keyakinan kelas. Apa? Peraturan kelas atau tata tertib banyak kata-kata negatif, Bu. Banyak kata-kata negatif. Tidak boleh datang terlambat. Mana kata negatif dari dia? Tidak boleh, itu kata negatif. Jangan membuang sampah sembarangan. Kata negatifnya mana? Sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, gitu. Itu kata negatif. Dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata negatif. Dan keyakinan kelas bukan dibuat oleh guru, dibuat oleh siswa. Semua anak berhak mengajukan keyakinan kelas. Kemudian untuk keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak. Beda dengan tata tertib. Tata tertib lebih ke 20 kali kata nomor hiji kita harus jemu. Ya, betul itu tata tertib. Diupayakan keyakinan kelas itu dihafal, dilihat oleh anak. Setiap hari anak melihat ya kan. Ini contoh Ibu Neni ya. Contoh keyakinan kelas tingkat rendah 1, 2, 3 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Coba ya Bapak Ibu guru kelas 1 biasakan budaya senang pada anak. Jangan sampai anak itu melihat guru, aduh kayak ibu guru sih. Jangan sampai anak seperti itu. Jangan menjadi guru yang ditakuti lah. Jadilah guru yang disenangi. Jadilah guru yang disukai, bukan ditakuti. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini biasanya disampaikan ke anak, diperbaiki oleh Bapak Ibu gurunya ya. Tempel di mana? Di depan, biar anak setiap hari melihat dan melakukan ini. Kemudian di kelas tinggi ini contohnya selalu bersikap positif. Mereka melakukan hal-hal yang positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya, menghormati orang lain. Inilah contoh-contohnya. Nanti Ibu bisa coba praktek lah membuat keyakinan kelas. Ya. Oke. Nah kaitannya dengan budaya positif, ada juga Bu yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan dasar siswa atau manusia itu bertahan hidup atau survival, Pak. Itu kebutuhan dasar pertama. Kira-kira contohnya seperti apa kebutuhan hidup bagi seorang siswa nih, Bu, Pak? Hah? Di sekolah ya, misalkan di sekolah kebutuhan hidupnya di sekolah. Jadi kebutuhan ini bersifat untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan dasar manusia. Contoh ini Bu ya, anak suka merebut jajanan orang lain. Ya, ayo bantu jajan direbut, ayo bantu makan diambil, atau mengambil barang orang lain. Sering ya di kelas misalkan ada anak yang suka ambil uang orang lain ya dari meja. Ya. Kenapa? Jangan dulu kita menjudge kamu salah. Jangan dulu kita menjudge oh kamu ini pencuri. Tapi kita harus tahu dulu latar belakangnya gimana. Oh ternyata si anak ini tidak diberi jajan oleh orang tuanya. Oh ternyata si anak ini lapar dari rumahnya sehingga dia itu mengambil makanan orang lain. Nah ya untuk bertahan hidup maka dia mengambil barang orang lain. Tugas kita sebagai guru menghindari ini. Nah kenapa kamu mengambil? Oh saya lapar. Coba ada uang kas kasih. Ya ada uang. Atau kita melakukan kunjungan ke rumahnya. Bisi tidak diperhatikan oleh orang tua. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Setiap anak membutuhkan cinta dan kasih sayang. Makanya kita sering melihat ya ada anak yang suka cari perhatian dari guru. Oh ternyata si anak ini perlu perhatian, perlu kasih sayang, perlu belajar. Ada 3 penguasaan. Penguasaan. Ini penguasaan itu mereka itu merasa ingin diakui Bu. Contoh, saya ini bisa padahal mengerjakan matematika, tapi kenapa Bapak Ibu guru tidak pernah menyuruh saya ke depan untuk mengerjakan si Eta hanya ke depan. Padahal saya mampu. Nah ini adalah bentuk penguasaan suruh dia ke depan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Nah di sini kebutuhan atau pilihan. Kebebasan di dalam belajar Bu. Kita biasanya belajar itu satu arah. Kumaha cek kurang, ngajar teh. Ya, bagaimana menurut kita enak yang penting belajar kepada anak, gak peduli anak enak atau enggak. Maka perlu 3 aspek dalam mengajar. Ada visual, strategi belajarnya, strategi itu. Ada visual, ada auditori, dan ada juga kinestetik. Anak itu dibagi-bagi. Oh, ini maksudnya karena visual, ini maksudnya karena mendengarkan, ini melincah di anak. Contoh dalam pelajaran
IPA misalkan tentang pernapasan sekarang. Ini mah visual. Biarkan anak melihat buku, membaca silakan. Mendengarkan berarti kita harus membacakan. Auditory biarkan dia tuh mempraktekkan. Oh ini dapat. Oh di sini yang tenggorokan. Oh ini kerokok itu kira kan. Itu praktek. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Biarkan anak senang di sekolah, Bu. Makanya ya di sekolah SD supaya program piknik bukan study tour. Karena bukan study tour yang dilakukan SD. Piknik karyawi wisata perlu dilakukan. Apa SD Bayu Asih sudah karyawi wisata, Bu? Tapi ada rencana, Bu? Ya, kalau ada ibu diupayakan jangan jangan ke tempat yang jauh-jauh tapi budak tidak senang. Pangandaran tapi anak enjoy, ke Jogja tapi anak enjoy. Jangan sampai ke Bali, Ibu, karena mungkin anak capek di jalan. Ya, coba sakit kepala. Jadi ini kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Ya, ada yang tahu lagu Potong Bebek? Bisa ya potong bebek ya? Potong bebek angsa masak di kuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Yang saya ingin praktekkan adalah merubah kata potong bebek menjadi wak-wak, bebek atau wak-wak. Bapak-bapak yang sebelah grup ini wak-wak, ibu-ibu sebelah sini wek, dan ibu-ibu sini dan ibu kepala wok, wek. Ketika tangan saya ke sini wak, wek. Ada salah bagian wek lah wak. Siap ya, coba ya. Coba. Siap. 1, 2, 3. Wek. Ya, biar cepat ya. Nah, sekarang kita ke materi yang kelima. Tinggal 2 lagi nih. Ini dan yang 5 posisi kontrol guru. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Menurut Diani Gosen dalam bukunya perlu meninjau kembali disiplin dalam ruang-ruang merdeka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah merdeka? Apakah memandirikan diri atau kenapa? Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Kita ada 2 posisi mana nih? Yang pertama, posisi kontrol guru itu yang pertama adalah penghukum. Apakah kita seorang penghukum? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang yang menghukum, menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Hukuman itu cenderung menekan murid supaya turun. Nah, ini ada contoh kata-kata ya, contoh kata-kata sebagai seorang penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Itu cuma. Nah, kamu selalu saja salah. Itu kata hukuman, apa kurang itu? Ya, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Itu hukuman. Kenapa anak terakhir selesai kalau digenggerkan oleh kita? Kamu terakhir wae dan ngerjakan. Ya benar ya? Penghukum, padahal saya sudah berusaha, tapi saya tidak bisa. Kenapa ibu malah ngomong gitu? Karena nggak bisa diomelin lagi. Hukum sakit dia. Jadi ini, ya biasanya kalau seorang penghukum itu pertama ucapannya keras, tinggi, hei kamu, ya tinggi. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini ibu-ibu nih. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Contoh kata-katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sering kan gitu ya. Lembut nama. Tapi membuat anak itu
salah. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu pasti banyak coba. Selain kan kita mengatakan seperti itu ya. Bagaimana nih kalau orang tua kamu tahu pasti orang tua kamu kecewa. Menurut kita itu benar. Tapi di hati anak merasa dirinya bersalah, merasa dirinya rendah diri. Oh, itu salah. Oh, itu seperti ini, saya seperti ini. Jadi dari mulai sekarang hilangkan kata-kata ini. Hilangkan kata-kata ini. Kemudian yang selanjutnya teman. Sekarang kita berposisi sebagai teman ya kepada anak. Guru pada posisi ini tidak menyakiti siswa. Namun siswa itu akan kita akan berupaya mengontrol secara persuasif. Posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Positifnya apa? Oh, kita dengan guru itu dekat, kita dengan guru itu akrab, dekat, gitu kan ya, dengan guru. Nah, bagaimana biasanya kata-kata yang dilontarkan kepada anak ketika posisi kita sebagai seorang temannya anak? Ayo Pak Dula, demi Bapak ya. Tolong kamu belajar, demi Ibu. Belajar. Demi Ibu, kamu belajar. Jadi belajar itu bukan demi dia, demi Bapak ya. Ya, coba kamu ini rajin dong belajarnya, latihannya demi Bapak dong, biar Bapak baik di hadapan Pak Presiden. Jadi anak melakukan itu untuk temannya, jadi kita guru. Ya. Kemudian, ayo ingat bantuan apa yang pernah Bapak berikan ke kamu? Ya, Ibu kan sering membantu kamu mengerjakan ini, Bapak kan sering membantu kamu membereskan buku, gitu kan? Seperti itu posisi teman. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Misalkan ada hal negatif dari posisi teman kita, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka dia akan kecewa. Kemudian hal lain yang mungkin timbul akibat ini adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk semua guru. Si etamat data si bapak eta, menurutnya itu kepada si bapak itu aja. Sedangkan kepada yang lain tidak nurut. Karena si bapak yang tadi memposisikan dirinya sebagai ini adalah posisi kontrol yang ketiga. Yang keempat, Ibu pemantau. Berarti mengawasi. Kita mengawasi siswa. Pada saat siswa mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada presisi, peraturan, dan konsekuensi. Nah ini pemantau ini biasanya Ibu seperti ini berkatanya ya, datar tapi tegak gitu kan ya. Peraturannya apa? Ketika anak melanggar peraturan, kamu tahu nggak peraturan sekarang? Ini peraturannya seperti ini, tahu nggak kamu? Itu pemantau. Jadi seorang pemantau itu punya catatan anak ini melanggar ini tanggal sekian, penyelesaiannya seperti itu pemantau. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Saksi atau efeknya apa? Kita sering lagi, ya. Anak itu terlambat sekolah. Coba kamu baca peraturannya, konsekuensinya apa? Coba baca. Apa yang kamu lakukan? Pemantau. Jadi si pemantau itu punya data, punya catatan tentang kesalahan siswa. Pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Biarkan siswa itu mempertanggungjawabkan, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahan. Biarkan dia menemukan solusi dari permasalahan. Kita hanya memfasilitasi, menuntun. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru itu menuntun. Kodrat anak, kodrat zaman, karena setiap anak itu unik. Tidak setiap memperlakukan anak itu sama. Nah, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Gitu kan ya. Kembali kepada keyakinan kelas. Kamu ingat gak dengan keyakinan kelas yang kamu buat? Tahu gak apa? Menghargai orang lain. Oh berarti kamu gak boleh lagi curang kepada orang lain, gak boleh lagi usil kepada orang lain. Karena kita harus ikuti keyakinan kelas yang kamu buat. Kemudian, nah jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid. Tapi seorang manajer harus memiliki dua aspek, sebagai pemantau dan sebagai teman. Sebagai seorang manajer harus punya dua karakter, sebagai teman dan juga sebagai pemantau, tapi jangan sebagai penghukum. Paham ya? Sekarang Ibu penghukum. Nah, jadi mudah-mudahan kita jadi manajer, memfasilitasi siswa. Bagaimana untuk menjadi
seorang manajer perlu dilakukan yang disebut dengan restitusi. Resti, bukan resti unggul, tapi ada tusi. Itu restitusi. Dan segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Ketika kita berdialog dengan anak setelah menghukum, biasanya anak-anak, contoh, ada anak yang mencuri uang di tasnya. Wah, bahkan saya kemarin baru-baru ini ada anak yang mencuri pura-pura nelpon polisi lah, bahwa aslinya ada. Ternyata setelah itu anak ketika keluar dari kelas bingung, mau kembali ke kelompoknya malu, mau bilang ke orang tua yang takut. Karena apa? Tadi di kantor dia itu sudah dapat ancaman bahwa ada polisi yang datang. Bagaimana caranya ketika menghadapi siswa yang bermasalah? Yaitu dengan cara melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Nah, ini skema mainnya dari segitiga restitusi. Nih, yang pertama segitiga restitusi sisi pertama yaitu yang ini menstabilkan identitas. Bahasa Inggrisnya agak saya baca ya. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Biarkan anak itu tidak merasa takut dulu. Oh, nah, gak apa-apa terlambat. Bapak juga pernah kok terlambat. Sering, Pak. Bapak setiap hari terlambat. Jauh. Jadi, ternyata bukan cuma saya yang terlambat. Ternyata Bapak Guru juga pernah terlambat. Jadi karena Bapak juga pernah kok terlambat. Ya, yang kedua validasi tindakan. Menanyakan hal yang mendasar. Menurut kamu tindakan yang kamu buat itu benar atau salah ya? Karena aku sendiri. Menurut kamu kesiangan itu benar atau enggak? Benar. Itu kan salah, gitu kan ya. Jadi mereka juga yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingat gak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, enggak. Apa? Ingat Pak. Datang tepat waktu. Berarti kamu sudah melanggar. Kedepannya mau apa nak? Oh, kedepannya saya tidak akan terlambat lagi. Gitu ya. Di sini ada contohnya dulu nih. Contoh kalimat pertanyaan segitiga restitusi. Ini kata-kata segitiga restitusi. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau menurut itu masih bagaimana? Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Boleh kita sambil nyanyi kepada anak, ya. Anak ternyata, nah sini nak, tak ada manusia. Boleh kan? Nah, tapi yang akan lebih panas itu menurut. Coba menurut nyanyikan lagu jelas itu dong. Ini calon guru bergerak. Sudah ya lulus ya? Ya. Teman-teman buat Ibu Nur Hayati, ya, luar biasa ini hebat benar ya. Lanjutkan. Jadi CGP itu enjoy buat video setiap hari. Ibu akan jadi artis nanti karena sering di video ya. Nah, ini identitas ya. Kamu pernah kok merasa begitu? Kalau ini validasi tindakan kesalahan. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya kan? Atau Bapak tidak akan menyalahkan siapa-siapa kok. Ya, Bapak tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Mari kita ubah menjadi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Ibu, di sini saya sudah melakukan segitiga restitusi. Nih ya, saya sudah melakukan contoh restitusi. Itu kita bilang gitu. Ini salah Iya. Anak kira-kira kesalahannya apa? Buang sampah ya. Jadi anak sedang membuang sampah. Salah, silakan masuk tadi. Saya membaca saya salah. Silakan dulunya. Kalau tidak saya pilih Promo Irama ya. Apa kabarnya? Bagaimana dengan istirahatnya? Apakah menyenangkan? Tentu Pak, sangat menyenangkan. Tadi pemerintah hadir
sebetulnya dan tadi kesempatannya Ini contoh restitusi. bukan dia wartawan ya. Kenapa? Ya Pak, tadi saya buru-buru karena Bahasa Indonesia Ketinggalan pelajaran. Radit tahu nggak kalau itu perbuatan yang salah? dia tahu Pak, Tapi kenapa? Coba jelaskan ke Bapak. Kenapa Radit sampai menjadi Kenapa Radit sampai Ini contoh ya. dari jabatan dari tadi Bapak tidak akan menyalahkan. Tujuan apa ini ya? Tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Yang video ini yang Sendirian. Sejarah membuang sampah sembarangan. Tadi ada keyakinan keras yang dibuat pada minggu yang lalu. dengan Pak salah satunya adalah membuang sampah ke tempatnya. Radit ingat nggak pada keyakinan keras yang kita buat? Tidak para diminta maaf atas kejadian Sama gitu. Baiklah, manusia pasti tahan sekali Radit. tidak mengulangi kesalahan yang sama. kedepannya saya akan menggunakan Pendekkan kita saja. baik-baiknya dan tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Nah, begitu dong. Itu namanya baru anak yang hebat. Nah sekarang, tadi sudah menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang salah. Ikuti keyakinan keras. Silakan sekarang tadi masuk lagi ke kelasnya belajar. Ini adalah sekilas contoh buatlah segitiga restitusi. Anak keluar dari kelas merasa nyaman, tapi anak punya perhatian untuk kedepannya biar tidak dipanggil lagi ke sekolah, maka saya harus membuang pada Ibu Yus mungkin tidak tertarik dengan ceritanya, tapi tertarik dengan artisnya yang ini ya. Mungkin itu ya. Tertarik dengan artisnya tuh. Ya. Oke Ibu, rupanya itu yang bisa kami sampaikan. Tapi sebelumnya serahkan kembali ke Ibu moderator, kepadanya kami persilakan. Kami pemaparan tentang materi designasi aksi nyata model 1.4 budaya positif oleh Bapak Irman CGP Angkatan 6 telah selesai. Cukup menarik ya, tepuk tangan buat Banyak inspirasi ternyata udah sering salah ya selama ini teh. Tapi apakah Bapak sudah melaksanakannya di sekolah? Sudah mulai sedikit demi sedikit karena kan tidak bisa seperti membalikan tangan. ya, itulah. Mudah-mudahan kita juga terinspirasi dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita di sekolah masing-masing. Untuk selanjutnya acara tanya jawab. Silakan persiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada CGP kita, narasumber kita ya. Dibatasi saja ya Pak. Mengingat waktu dibatasi saja 2 orang untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah pencapaian karena mengingat kita di kenyataannya banyak sekali kendala menggunakan baik itu background dari anak didik kita yang bermacam-macam, kemudian juga Lanjut ya bertanya mobil. nah benar pengen nanti pencapaian dari teori ini udah mencapai berapa, keyakinannya udah berapa persen gitu, supaya apa nanti kan kadang-kadang termasuk saya persepsi seperti ini, misalkan saya kan pernah jadi penghukum sebagai penghukum, nah ternyata itu salah atau tidak dibenarkan menurut teori yang sekarang. Terus apa yang harus sementara untuk merubah itu tadi kan Bapak tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu kan. Nah ini mungkin supaya lebih terarah menjadi ada targetnya ya, pencapaian itu. Izin karena dari jam segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Guru Hebat, Pak Yudi ya. Silakan Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan. Langsung saja atau tampung dulu? Tampung dulu kan satu lagi pertanyaan.
Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di SD Bayu Asih. Terima kasih Bapak menikmati perjalanan. Ini untuk membuat keyakinan kelas Pak. Tadi kan ada kelas rendah sama kelas tinggi. Itu perbedaannya apa? Supaya kami ini bisa menerapkan, kebetulan tahun depan akreditasi gitu ya Pak. Supaya mengikuti apa-apa yang ada di kelas, kelengkapan dan lain sebagainya. Terutama tadi untuk membuat keyakinan kelas Pak. Perbedaannya apa antara kelas rendah dengan kelas tinggi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama-tama Pak Irman Pertanyaan saya sangat sederhana, bahkan sederhana sekali. Pak Irman, apakah Bapak waktu sekolah SMA sering kena hukum? Pertanyaan sangat sederhana sekali. Sebab saya seorang kakaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, masih ada? Cukup ya? Cukup ya, terima kasih. Yang pertama adalah pertanyaan dari Pak Yudi. Bagaimana beradaptasi ya? Beradaptasi dari posisi penghukum atau menjadi manajer. Seperti yang sudah jelaskan saya tadi, kalau semuanya ini sebetulnya sudah kita laksanakan. Cuman kita tidak tahu apakah saya sebagai penghukum, pemantau, manajer atau teman. Kita tidak tahu kan ya? Ya. Padahal menjadi penghukum pernah, menjadi pembuat bersalah juga pernah, menjadi teman juga pernah, bahkan kita sering loh jadi manajer. Cuma kita nggak tahu itu namanya apa. Ya. Nah, yang ditekankan di sini adalah karena kita sudah tahu teorinya ya. Kalau sebagai penghukum resikonya seperti ini, konsekuensi merasa bersalah seperti ini, teman seperti ini, dan pada akhirnya kita lari ke sebagai manajer. Untuk menjadi seorang manajer perlu ada tahapan-tahapan. Pertama, minimal kita sedikit demi sedikit menghindari hukuman kepada anak. Jangan disekaliguskan, karena nantinya kita juga akan bingung gitu kan ya. Ketika sekarang misalkan kita mulailah kita dari tidak berkata keras lagi ke anak, tidak lagi merasa anak itu merasa bersalah, step by step. Dan pada akhirnya kalau sudah terbiasa, nanti kita akan menjadi di posisi seperti ini. Maka ketika sudah menjadi di posisi seperti ini, akan terciptalah budaya positif di sekolah yang sesungguhnya. Gitu ya, cukup aja dia. Untuk yang pertanyaan yang kedua itu dari Pak Herdis. Tadi lupa Ibu. Perbedaan keyakinan kelasnya. Apa? Keyakinan kelas ini kan dibuat oleh anak. Pada dasarnya sama Pak. Cuman ini bahasa anak kelas 1 dengan bahasa anak kelas 5 itu beda. Ya, beda. Misalkan kalau anak itu ini ada setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini pada dasarnya bahasa anak, cuma dirubah lagi oleh ibu gurunya karena anak belum mampu menyesuaikan bahasa kalimat. Di sini juga ada menghargai gini, percaya, menghormati ya orang lain serta milik orang lain. Padahal kedua-duanya sama. Tujuannya menghargai, cuma dari segi bahasa kelas 1 yang harus dipahami oleh kelas 1. Ketika anak kelas 1 dibuatkan keyakinan atau mereka tidak mungkin membuat keyakinan kelas seperti kelas tinggi, gitu kan ya? Itu perbedaannya dari hanya sekedar bahasa saja, gitu Pak ya. Kemudian yang ketiga dari Bapak Asep Budiman, yang kebetulan dia merupakan kakak kelas saya ketika di SMA, dan betul dia seorang kakak yang sangat luar biasa galak pada saat itu. Dan saya juga mungkin sering terkena hukuman kan? Jadi begini Pak Asep Budiman, pada saat itu tujuan kakak bukan menghukum saya, tapi tujuan kakak mendidik, tapi persepsinya adalah menghukum. Dan perlu kakak ingat, sampai saat ini saya masih teringat-ingat, masih terngiang-ngiang di telinga saya ketika saya disuruh nyanyi di depan teman-teman orang banyak, dan pada saat itu saya masih baru di situ. Saya seolah dihukum, dipermalukan bahwa nyanyi, dan nyanyi itu ditentukan Kak pada saat itu. Saya harus nyanyi lagu Mama, oh Mama. Ketika itu lagi rame-ramenya lagu itu. Saya dipaksa nyanyi lagu itu, siswa baru yang masih anak manja ingat lagi ke Mama. Sambil nyanyi saya nyanyi lagu itu. Jadi sampai saat ini Kak benar terngiang di telinga saya bahwa kakak itu yang dulu hukum saya.
gitu kan ya, cinta saya gitu kan ya, seperti itu kan. Jadi posisi sebagai kita penghukum itu kita itu akan selalu ingat, asli Bapak ingat kepada Bapak Ibu guru yang dulu pernah menghukum Bapak, baik dengan ucapan kata-katanya yang kasar ataupun dengan tidak kasar, pasti bakal ingat. Cuman setiap anak itu akan berbeda mengartikan galaknya itu saya ya, seperti itu kan ya. Kadang mendekat arti ya, bisa dikatakanlah saya sebagai guru galak, Pak Yudi bisa dibilang guru galak, tapi galak itu galak yang kadang-kadang anak itu suka, gak jadi dendam. Gimana mengolah kegalakan itu menjadi kasih sayang gitu loh. Ya, kalau kita memang posisi guru yang terbiasa menjadi guru yang galak, maka diolah kegalakan itu, kegalakan kita kepada sisi bukan kegalakan yang ditakuti, tapi kegalakan yang justru menjadi kasih sayang. Bisa kan? Bisa kan ya? Pak Yudi ciri khasnya kan dengan matanya yang berputar-putar itu kepada anak. Ya, itu yang sebenarnya yang anak itu. Jadi paham ya semuanya ya. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi mungkin dari saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih Bapak guru hebat semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Keren. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Terima kasih atas bantuan dari teman-teman rekan guru dari Ranting Tonjong. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat. Dan untuk yang lainnya silakan untuk memotivasi. Melihat Pak Irman cukup baik ya. Mudah-mudahan termotivasi untuk DP. Baiklah, acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Nopiana dari SD Negeri Kertawana, rekan guru dari Bapak Irman Gustiaman. Saya sangat senang dan bangga karena Bapak Irman masuk menjadi guru penggerak. Diseminasi pembebasan merupakan aksi nyata dalam guru penggerak yang memberikan pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif yang dilakukan di sekolah. Semoga dengan hal ini dapat memberikan pengetahuan, motivasi, serta dapat diterapkan untuk sekolah di masa yang akan datang. Selamat kepada Bapak Irman karena telah melaksanakan diseminasi pembebasan dengan baik. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjo SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Kertawana, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah saya mengamati dan mengikuti pelaksanaan pengembasan budaya positif oleh calon guru penggerak di SDN Kertawana, yaitu Bapak Irman Gustiaman SPD, kepada guru-guru sewilayah Ranting Tonjong sebanyak 4 SD. Dan selama pelaksanaan pengembasan tersebut, dalam pemaparannya sangat menarik sekali, sehingga guru-guru menjadi termotivasi dan terinspirasi untuk mempraktekkan dan melaksanakan di sekolahnya masing-masing. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Kertawana merasa bangga dan sangat mendukung terhadap guru penggerak di SDN Kertawana ini, dengan harapan dapat berdampak positif demi kemajuan pendidikan khususnya di SDN Kertawana, umumnya di Kecamatan Pancatengah.